Jikalau kita diperhadapkan dengan masa depan dan kesenangan yang hari ini kita nikmati, mana yang kita harus pilih? Di antara keluarga atau teman? Saudara harus perhatikan, prioritas yang utama dari itu adalah keluarga. Saya tidak mengatakan teman tak penting, tetapi sudah perhatikan, yang setiap hari bersama-sama dengan kita adalah suami kita, adalah istri kita, adalah anak-anak kita, adalah seisi rumah kita. Maka dari sisi waktu dan intensitas komunikasi dan relasi, keluarga lebih banyak daripada yang lain. Saya tidak mengatakan teman tak penting, tetapi kalau kita diperhadapkan, ketika mungkin kita sedang duduk dengan teman, lalu ada keluarga membutuhkan, seisi rumah butuhkan, maka kita harus tahu mana yang terpenting, mana yang diutamakan. Sama ketika saya bertanya, mana yang terpenting, masa depan atau kesenangan hari ini? Banyak orang memilih kesenangan hari ini dan melupakan masa depannya, mengabaikan masa depan demi kesenangan-kesenangan sesaat. Dalam hal ini pun, saya tak mengatakan kesenangan hari ini tak penting. Tetapi kehidupan kita bukan hanya hari ini. Kita hidup untuk menuju kepada masa yang akan datang. Dan untuk sampai pada masa yang akan datang, sampai pada masa depan, dimulai dari hari ini. Dan kita harus mempersiapkan itu sampai ke sana. Maka kalau ditanya, masa depan atau masa hari ini, atau kesenangan hari ini, maka mari kita lebih jeli untuk menentukan, kita mau pilih yang mana. Nah, ini celaka yang dialami oleh Esau. Dia diperhadapkan antara hak kesulungan dengan kelaparan sesaat yang harus diisi oleh kacang merah. Dia memilih supaya kenyang hari itu, tetapi menghancurkan masa depannya. Menghancurkan nilai yang lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan kacang merah yang memberi kekenyangan hanya hari itu, hanya waktu itu. Bukan tak boleh makan, tetapi waktu kita diperhadapkan, itu maksud saya. Antara kita harus memilih yang terpenting dengan yang sesaat, maka pilihlah yang punya nilai lebih tinggi daripada semua itu. Dan Esau gagal memilihnya. Dia lebih memilih perutnya daripada hak kesulungannya. Sekarang saya beritahu kepada saudara, mengapa hak kesulungan itu sangat penting. Bukan hanya penting, tapi sangat penting. Istimewa di dalam kerangka perjanjian yang diberi oleh Tuhan kepada Abraham. Tetapi di dalam konteks budaya juga kita akan perhatikan setidaknya 3 hal. Yang pertama, hak kesulungan itu lebih daripada anak-anak yang lain. Hak kesulungan itu mendapatkan hak waris yang ganda. Mendapatkan 2 kali lipat, 2 bagian daripada anak-anak yang lain. Dicontohkan, jikalau Esau dan Yakub datang daripada Ishak dan Ribka, maka ketika ada pembagian hak waris, yang mendapatkan hak kesulungan itulah yang akan mendapatkan 2 bagian, sedangkan yang satunya hanya 1 bagian. Jadi kalau ada 3, maka 2 harus kasih yang sulung, 1 dikasih pada yang adik. Jadi istimewa. Tetapi memang tentu di dalam hak kesulungan itu ada tanggung jawab. Dia dapat lebih, tetapi dibarengi dengan tanggung jawab. Ketika ada kenapa-kenapa pada ayahnya, maka yang kedua, hak kepemimpinan itu diambil alih oleh yang sulung atau yang mendapatkan hak kesulungan. Tidak selamanya yang sulung itu mendapatkan hak kesulungan. Esau telah bukan menggadaikan lebih daripada itu, menjualnya. Ruben kehilangan hak kesulungan karena dia mencemari tempat tidur papanya. Maka hak kesulungan itu diberi 1 kepada Yusuf, lalu hak kepemimpinan diberi kepada Yehuda. Maka sudah perhatikan, dari keturunan Yehuda turunlah raja-raja yang terkenal. Lalu keimamatan diberikan kepada Lewi. Sekali lagi, karena yang sulung tidak mempertanggungjawabkan kesulungannya dengan benar. Nah, sekarang kita fokus kepada Esau. Yang kedua, ketika mendapatkan kesulungan atau hak kesulungan, itu sekaligus mendapatkan hak memimpin dalam keluarga. Hak ini istimewa, karena tidak semua mendapatkan. Ini diberikan kepada yang sulung atau yang mendapatkan hak kesulungan. Sudah perhatikan. Harusnya ini didapatkan oleh Esau, tetapi Esau menjualnya. Dia bilang, tidak lama lagi aku akan mati. Apa untungnya? Apa gunanya hak kesulungan itu?
Dia mengabaikan dimensi kepemimpinan yang terserap di dalam hak kesulungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi keimamatan. Dan ini berkaitan dengan siapa yang akan meneruskan perjanjian dan janji ilahi kepada keturunan Abraham. Abraham sudah diikat perjanjian oleh Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Lalu kemudian hak perjanjian itu diwariskan kepada anak dari Abraham, yaitu Ishak. Sekarang ini mau dikasih ke siapa? Dalam realita ini dilanjutkan oleh Yakub, bukan Ishak, bukan Esau. Mengapa demikian? Karena Esau telah menjual hak kesulungannya, maka dia tidak punya hak keimamatan. Harusnya dia yang meneruskan imamat itu, tetapi dia menjual. Maka perjanjian yang diadakan oleh Allah bukan dengan Esau, tetapi dengan Yakub. Memang cara Yakub salah, tetapi Tuhan tidak memperhatikan itu dalam konteks ini. Tuhan menekankan, mengapa engkau menjual hak kesulunganmu, hai Esau? Itu yang Tuhan beri, itu yang Tuhan tekan di dalam bagian ini. Jadi 3 hal hak kesulungan dijual oleh Esau. Pertama, dia menjual warisan ganda yang dimilikinya. Yang kedua, dia menjual hak kepemimpinan. Dan yang ketiga, dia menjual hak keimamatan yang harusnya perjanjian dengan Abraham, kemudian dengan Ishak diturunkan kepadanya. Tapi semua itu dianggap rendah oleh Esau dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Saudara, kronologinya jelas dari ayat-ayat yang kita renungkan pada bagian ini. Dikatakan Esau lapar pulang dari padang. Dia pulang dari padang dari berburu untuk memberi makan kepada papanya. Tetapi ketika sampai di rumah, belum ada apa, dan dia lapar sekali. Selain itu, dia capek, dia lelah. 2 alasan ini membuat dia menjual hak kesulungannya. So, perhatikan, keletihan menjual yang terpenting dari hidup. Rasa lapar menjual yang terpenting dari hidup. Berapa banyak orang menjual iman karena perut? Berapa banyak orang menjual iman karena kenyamanan? Tetapi sekarang kita belajar. Memang saat mendapatkan kacang merah, kenyang sesaat. Saat mendapatkan kacang merah, mendapatkan kesegaran. Tapi jangka panjangnya engkau hancur sehancur-hancurnya. Kita kalau membaca seterusnya, dia membayar itu dengan cucuran air mata yang tak habis-habisnya. Tidak mudah. Mengapa sekali lagi? Karena menganggap enteng sesuatu yang penting, sesuatu yang prinsip daripada kehidupannya. Ini menjadi celaka daripada Esau. Menjual hak kesulungan demi semangkok kacang merah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Selen, tolong tahan. Jadi saudara yang ini karena ponaan saya. Jadi perlu diajar supaya sejak dini mengerti akan arti kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Esau menjual kacang merah, menjual hak kesulungannya untuk mendapatkan kacang merah demi kekenyangan sesaat dengan cara bersumpah. Sumpah itu cukup. Itu sebagai legalitas hukum untuk mensahkan peristiwa yang terjadi itu. Di zaman itu begitu. Walaupun secara lisan, tetapi itu dari sisi legalitas dan kekuatan itu cukup. Maka saudara, di zaman itu, sumpah itu tidak sembarang. Beda zaman sekarang. Dikit-dikit, sumpah demi nama Tuhan. Ini orang kayak begini tidak mengerti hakikat dan makna daripada sumpah. Dikit-dikit, swear, sumpah. Coba perhatikan, orang kayak begini, orang yang biasanya tidak punya pemahaman yang mendalam tentang arti sumpah. Tetapi zaman itu, hati-hati kalau bersumpah. Hati-hati kalau berdasar. Karena sekali bersumpah, itu akan terus ditanggung isinya. Sekali Esau bersumpah, akan memberikan konsekuensi yang begitu signifikan bagi kehidupannya. Yefta sekali bersumpah, kemudian anaknya harus jadi korban. Banyak orang yang bersumpah, tidak mengerti isi sumpahnya, kemudian celaka di kemudian hari, kemudian menyesal di kemudian hari.
tapi sudah menyesal. Sudah terjadi. Engkau telah bersumpah, dan itulah faktanya. Tapi mari kita belajar. Jangan bersumpah kalau tidak mengerti maknanya. Dan salah satu yang terpenting yang setidaknya, khususnya yang sudah berumah tangga dan sudah diberkati. Saudara telah dan pernah bersumpah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Menjaga pernikahan tetap suci. Menjaga kesetiaan pernikahan sampai maut yang pisahkan. Jangan sembarang bersumpah kalau tidak mengerti maksudnya. Tidak memahami maknanya. Tetapi ketika sudah bersumpah, maka itu sudah didahului oleh pemahaman yang mendalam dan kesadaran yang tentunya dibarengi di dalamnya. Supaya kita betul-betul memahami lalu kemudian menaati apa yang kita sumpahi itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya masalah utama yang dihadapi oleh Esau bukan masalah apa? Bukan keletihan waktu dia pulang dari padang datang ke rumah. Bukan itu yang utama. Ini bukan kali pertama dia pulang dari padang lalu capek, lalu lapar. Bukan kali pertama. Dia seorang pemburu dan itulah kehidupannya. Itulah ritme daripada tindakan dan aktivitasnya. Sekarang dia pulang dia lapar. Sekarang dia pulang dia letih. Memangnya sebelum engkau tidak pernah begitu? Engkau sudah melewatinya. Esau sudah melewatinya. Tetapi sekarang ada aroma yang menggoda. Esau masak, Yakub masak yang enak. Dan saudara kalau lagi lapar, apa yang tidak enak jadi enak, apalagi yang sudah enak, itu betul-betul menggoda. Di situ kelemahan daripada Esau. Sekali lagi, persoalannya bukan lapar, bukan keletihan, tapi sikap hati di dalam memandang hal yang penting. Itu masalah utamanya. Waktu dikatakan di dalam ayat 32, sebentar lagi aku akan mati, itu adalah bahasa hiperbolik. Bahasa hiperbola yang dilebih-lebihkan. Kalau dia tidak makan pun tak akan mati. Itu bahasa yang dipakai begitu. Bukan bahasa yang memang realitanya dia sedang sekarat, kalau tidak makan pasti mati, bukan. Secara biologis manusia tidak makan satu hari tidak mungkin langsung mati. Dan Esau melewati itu. Tidak mungkin dia mati. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai orang yang sudah tak berdaya. Sebenarnya bukan itu poinnya. Nafsu rendahnya terhadap sesuatu yang sepele. Saya tidak mengatakan makan minum tidak penting. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan yang lebih penting daripada itu, maka jangan pilih yang remeh. Jangan pilih yang sesaat. Seandainya Yakub tak memberikan tantangan, jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Silakan engkau makan. Esau makan tidak ada masalah. Tapi ini kan persoalannya. Engkau makan kalau engkau jual kesulunganmu kepadaku. Ini menjadi persoalannya. Harusnya berpikir, waduh. Ini kalau saya makan, kesulungan saya habis. Ini kalau saya makan, iman saya dipertaruhkan. Ini kalau saya mencari zona nyaman, saya harus meninggalkan Tuhan. Saudara pilih yang mana? Itu yang diperhadapkan kepada Esau. Sekali lagi bukan soal makan minum, tapi soal ketika diperhadapkan dengan dua pilihan. Dan pilihan pertama itu sangat penting kalau dia tetap bertahan pada hak kesulungan. Tapi dia pilih yang kedua. Tawaran daripada Yakub, dia terima. Saudara perhatikan, Yakub yang bungsu. Dia tidak maksa. Dia berikan tantangan itu. Silakan. Kalau engkau mau kasih kesulunganmu, silakan makan. Tapi kalau tidak, minta maaf. Silakan cari makan sendiri. Kurang lebih begitulah. Dan saudara perhatikan, endingnya memang bahasa daripada Esau memperlihatkan kepada kita, dia tidak menghargai hak kesulungan. Sebentar lagi saya mati. Dan ini dia ngomong di depan adiknya. Sebagai seorang kakak yang harus jadi teladan, kata-katanya tidak menjadi teladan. Sikapnya tidak jadi teladan. Apa yang mau didapat dari orang seperti ini? Sebentar lagi, aku akan mati. Perhatikan yang selanjutnya. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bahasa itu betul-betul merendahkan hak yang Tuhan beri. Hak kesulungan itu adalah berkat besar daripada Tuhan. Harus dihargai betul-betul. Hak kesulungan itu adalah anugerah daripada Allah. Karena Yakub tak minta supaya dia jadi yang kedua. Esau pun tidak mengetahui bahwa dia menjadi yang sulung waktu lahir. Dia tidak minta supaya jadi yang sulung. Saudara yang sulung, kita tidak pernah minta supaya kita dilahirkan sebagai yang sulung. Tetapi itu anugerah daripada Tuhan beri kita sebagai yang sulung. Di dalam kesulungan ada keistimewaan. Walaupun itu dibarengi dengan tanggung jawab, tetapi selalu ada keistimewaan sebagai yang sulung. Tapi saudara perhatikan,
Esau sikapnya seperti apa? Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Tak menghargai hak kesulungannya. Dia tak menghargai berkat yang Tuhan beri kepadanya. Dan itu adalah berkat yang besar. Kalau kita zaman sekarang mungkin tidak terlalu ngefek. Tapi dalam konteks Esau dan Yakub, itu sangat signifikan. Ngefeknya besar sekali. Karena bukan hanya terkait tentang yang tiga tadi secara biasa. Tapi ini berkaitan dengan keturunan yang di dalamnya ada perjanjian ilahi. Dan Allah mengikatkan dirinya di dalam perjanjian itu. Itu yang paling istimewa. Tidak didapatkan oleh siapapun. Tapi didapatkan oleh Abraham, Ishak. Dan sekarang ada pilihan. Mau ke Esau atau ke Yakub. Tapi peristiwa ini membolak-balikan, membuat haluan yang jelas. Kesulungan turun pada Yakub, bukan pada Esau. Kita lepas daripada nubuat. Kita tidak lihat itu. Kita mempelajari apa yang terjadi di sini. Waktu Esau menjual kesulungannya, dia tidak dipaksa. Dia penuh dengan kesadaran. Dia menjual hak itu. Ini penting. Kalau kita dipaksa dan melakukan sesuatu di luar kesadaran, itu hal yang berbeda. Tetapi ini tidak ada paksaan. Dia melakukannya dengan penuh kesadaran. Mau salahkan siapa? Kemudian dia salahkan Yakub. Dia lupa sebenarnya dia punya tanggung jawab. Salahkanlah diri. Banyak kali manusia kayak begini. Setelah terjadi sesuatu malapetaka, kecelakaan dalam kehidupan, mulai mengkambing hitamkan orang lain. Dia lupa bahwa sebenarnya dia sendiri yang menjadi penyebab dan pemicu daripada celaka yang dialami. Esau menjadi contoh nyata untuk kita. Kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-34, sebagai closing daripada cerita ini dan kisah ini, ditutup dengan kalimat ini. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, memandang ringan di dalam teks aslinya, itu sebenarnya dimensinya bukan anggap sepele biasa. Itu menganggap rendah. Itu adalah penghinaan terhadap sesuatu yang berharga yang Tuhan beri. Itu poin pentingnya. Dia tidak melihat nilai yang ada di dalam berkat itu. Dia membuang semua itu. Dia tidak menghargai berkat daripada Tuhan. Dan itulah awal celaka daripada kehidupan sang Esau. Dia tidak menghargai. Terus sekarang akibatnya dia dapat. Terus sekarang kita coba perhatikan. Mengapa demikian? Saya juga katakan, masalah utamanya bukan karena keletihan. Bukan karena kelaparan. Tetapi karena sikap hati. Mindsetnya yang tidak benar. Cara dia memandang sesuatu yang tidak jelas. Cara dia untuk mengidentifikasi masalah yang dia hadapi tidak benar. Dia menganggap itu biasa. Dan sebenarnya dia tidak punya pegangan hidup yang jelas. Value daripada kehidupannya tak jelas. Dia tidak tahu skala prioritas dan yang biasa. Dia tidak tahu mana yang utama dari hidupnya dan yang biasa. Yang biasa dianggap itu yang utama itu dianggap biasa. Ini terbolak-balik dari pemikiran sang Esau. Harusnya dia tahu. Karena dia hidup di zaman yang kental dengan hak kesulungan. Dia tahu itu kok. Tapi dia abai. Bukan hanya abai. Dia merendahkan hak kesulungan itu. Dari mindset. Memandang sesuatu. Kalau dia memandang dari sudut pandang Yakub. Itu hal yang berbeda. Yakub yang kedua. Yang bungsu. Tapi betul-betul dia melihat hak kesulungan itu istimewa. Dan itu sangat penting. Maka dia katakan. Jualah dahulu hak kesulunganmu. Dia tidak minta yang lain. Padahal saudara perhatikan. Waktu dia kasih kacang merah. Apa yang dia dapat secara kasat mata waktu itu? Tidak ada loh. Tidak ada. Tidak kelihatan. Tidak kasat mata hak kesulungan itu. Tapi dia pengen yang itu. Sudah perhatikan. Ini berkaitan jeli dan cerdik. Melihat jauh ke depan. Bahkan sebelum sesuatu terjadi. Yakub mempunyai itu. Dikatakan di ayat sebelumnya. Dia orang yang tenang. Tenang. Sedangkan Esau digambarkan sebagai orang yang kuat. Yang pergi untuk berburu mendapatkan makanan untuk papanya. Yang kuat kalah dari yang tenang. Yang cekatan banyak kali ditinggalkan oleh orang yang pikirannya jernih melihat sesuatu. Ini sekali lagi berkaitan dengan mindset. Mindset, pola pikir yang mendasar. Dan sikap hati, sikap batin yang mendalam. Yang menyebabkan orang bisa menilai sesuatu. Melihat dan merespon
akan kehidupan ini. Kita harus punya itu. Saya sering tekankan hal ini. Miliki pikiran dan hati yang betul-betul berkualitas. Supaya bisa menilai sesuatu dengan jernih. Bisa memikirkan efeknya. Kalau saya putuskan ini, apa akibatnya? Lalu mengambil keputusan terbaik dan terbijak di dalamnya. Semua ini dari sini. Dan ini harus dikasih makan yang baik, yang sehat. Jangan fisiknya saja yang diberi makan yang baik. Tapi itu juga penting, karena dari situ juga akan mendatangkan pikiran dan hati yang baik. Lebih daripada itu, jiwa kita harus dikasih makan. Hati dan pikiran kita harus diberi asupan yang betul-betul baik. Sekarang pertanyaannya, apa makanan yang kita beri setiap hari kepada pikiran dan hati kita? Coba saudara refleksikan, pikirkan. Apa yang kita kasih? Banyak orang memberi asupan untuk yang terpenting dari hidup. Dia kasih dengan sosmed. Scroll up, down, terus. Membangkitkan dopamin. Tapi kemudian tidak bergairah. Setelah berjam-jam, itu menghilangkan gairah dan semangat dan sukacita. Pada akhirnya dia pikir, kok hidup kayak gini. Lalu dia berulang lagi begitu. Itu masalahnya. Hidup tidak sekedar kita bisa bernafas. Tapi bagaimana hidup ini diisi dengan hal-hal yang bermakna. Dan ini yang menjadi masalah bagi Esau. Dia tidak memahami mana yang penting dalam hidupnya dan mana yang biasa. Mana yang dia bisa lakukan dan mana yang harus dia pertahankan. Tidak bisa dia pahami itu. Pada akhirnya dia membuang hal yang penting. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Miliki pola pikir yang betul-betul selaras dengan kehendak Tuhan. Menilai sesuatu, memutuskan sesuatu dengan bijaksana. Dan memegang nilai kehidupan. Serta prioritas yang betul-betul benar. Yang betul-betul penting dalam hidup. Mana yang kita harus pilih? Kalau kita diperhadapkan antara Tuhan dan kesenangan sesaat. Antara keluarga dan kumpul-kumpul dengan teman. Tapi di rumah sedang berteriak. Mana yang kita pilih? Antara masa depan bagi yang muda dan kesenangan-kesenangan sesaat kumpul-kumpul dengan teman. Lalu nanti bisa memicu ada masalah-masalah. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu setiap hari. Setiap hari. Dan setiap hari pula kita harus memutuskan. Kalau ditotalin, ada sampai puluhan ribu keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Puluhan ribu. Data mengatakan 35 ribu keputusan setiap hari kita ambil. Dari yang terpenting dan yang hal sepele yang receh. Dan saya kasih tahu saudara, keputusan terpenting salah satu yang saudara telah lakukan hari ini. Melangkahkan kaki dari tempat masing-masing walaupun cuaca tidak mendukung, lalu datang ke sini. Lalu mendengarkan sabda Tuhan. Setelah mendengar, lalu sekarang berpikir, oh apa yang harus saya lakukan ke depan? Itu keputusan. Selain itu masih banyak keputusan yang kita putuskan. Tapi pastikan, untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang penting, jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah putuskan. Ada hal yang ketika kita putuskan, kita masih bisa ubah. Saya putuskan saya tidak makan waktu datang ke sini. Sampai di sini lapar, nanti pulang makan. Itu biasa. Tapi saya contohkan. Misalkan, Pak Yarles putuskan untuk menikahi istrinya. Itu keputusan terbesar salah satunya dalam kehidupan. Dan menentukan arah hidup selanjutnya. Itu keputusan yang besar, jangan sembarang pilih. Bagi yang muda-muda, yang sudah berumah tangga, tidak punya hak untuk memutuskan yang kedua kali. Sekali memutuskan sudah, jalan sampai tua, sampai mau memisahkan. Oh saya tak cocok dengan dia. Siapa yang bisa cocok dengan pasangan? Coba sampaikan. Siapa yang bisa cocok? Tidak ada. Tapi yang tak cocok, yang tak sepikiran ini, berusaha untuk bagaimana mengayuh perahu kehidupan sampai pada satu tujuan yang sama. Tak mudah loh. Tak mudah. Jadi, khusus yang muda-muda sekali lagi. Sebelum memutuskan hati pada satu pilihan pasangan, pastikan matang-matang. Pikirkan semuanya. Bahwa dialah yang terbaik yang Tuhan beri. Mintalah petunjuk daripada Tuhan.
Jangan karena cinta sesaat. Jangan karena terobsesi. Lalu pada akhirnya, ya jalan saja dulu lah. Wah, ini masalahnya bukan naik bis, lalu sebentar kita bisa berhenti turun di tengah jalan. Ini sekali dayung terus berjalan sampai ke tujuan yang sama. Sekali lagi, ada hal yang terpenting dari hidup. Dan pastikan saudara telah memilih yang baik, yang tepat, bukan asal-asal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beritahu satu statement dari tokoh teolog bernama Charles Sproul, Robert Charles Sproul. Ini teolog reform, abad 20-21, sudah meninggal. Dia mengatakan Esau itu adalah contoh nyata daripada kehidupan coram mundo dan bukan coram deo. Kehidupan yang utamakan nafsu, yang utamakan dunia, daripada hidup di hadirat Allah, mengutamakan Allah. Sekarang saya beritahu kepada saudara hal yang menjadi klimaksnya. Kita bandingkan dengan Tuhan kita. Kristus disebut sebagai yang sulung daripada semua saudara. Tetapi Kristus pernah melewati satu fase yang diperhadapkan di antara dua persimpangan. Kalau memilih pilihan yang ditawarkan, maka kita tidak ada di dalam ruangan ini sebagai orang yang percaya. Tapi kalau memilih yang memang sesuai dengan misi awal, maka seperti inilah terjadinya. Kita percaya kepadanya. Kita menjadi pengikutnya. Ini istimewa saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Face to face. Kita tidak pernah dicobai oleh iblis secara langsung. Tuhan Yesus dicobai secara langsung. Ayub tidak dicobai secara langsung. Iblis juga tidak mencobai Adam secara langsung. Tapi dengan Yesus secara langsung. Karena iblis tahu, kalau patahkan ini, kalahkan ini, maka tidak ada fondasi keselamatan dan penebusan. Terus sekarang dia menyerang dengan 3 hal yang dicari oleh dunia. Pertama, perut. Rasa lapar. 40 hari, 40 malam Tuhan kita tidak makan. Lapar minta ampun. Esau udah sampai 1 minggu. Tapi dia pikir dia udah mau mati. Sudah perhatikan, nafsu rendah seperti ini. Tapi 40 hari berpuasa. Begitu lapar, datanglah pencobaan. Menawarkan makanan. Jawabannya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengalahkan pencobaan yang mematikan bagi manusia. Esau jatuh di sini kan? Tapi Tuhan Yesus tidak jatuh. Lalu yang kedua, dia datang dengan pencobaan yang juga tajam. Lalu yang ketiga, dia datang juga dengan pencobaan yang dicari oleh manusia. Menyembah dia. Tapi penyembahan itu pada akhirnya dikatakan akan diberikan segala kekuasaan di dunia ini. Coba 3. Pencobaan kedua, dia bawa di hubungan oleh Allah. Lalu dengan pakai firman Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, malaikat-malaikat Tuhan akan datang menantang engkau di atas kakinya. Di atas kaki. Pakai firman Tuhan loh pencobaan itu. Itu mau uji seberapa baiknya pertolongan Tuhan baginya. Tapi juga Tuhan mengalahkan. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Yang ketiga, dia bawa ke tempat yang tinggi, lalu memperlihatkan semua kemegahan dunia. Sembahlah aku, maka aku akan memberikan semuanya ini kepadamu. Ini yang banyak kali menghancurkan manusia juga. Kekayaan yang dengannya gampang untuk mendapatkan apa saja. Demi kekayaan orang bisa menjual apa saja, termasuk harga dirinya. Apalagi imannya. Banyak orang yang jual itu. Sudah perhatikan. Tuhan mengalahkan semua ini. Dia yang sulung. Tetap mempertahankan kesulungannya. Klimaks daripada yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak diturunkan kepada Yakub sampai kepada Kristus. Dan klimaks daripada semua di kayu salib. Tuhan menggenapi semua itu. Itu pertaruhan hak kesulungan. Dan Tuhan mempertahankannya. Karena itulah saudara dan saya terserap di dalam yang sulung ini. Kita semua disebutnya sebagai saudara-saudari
yang kekasih. Kalau sudah seperti ini, saya singkat. 3 hal. Yang pertama, milikilah nilai dan prioritas yang benar. Milikilah nilai dan prioritas yang benar dalam hidup. Nilai apa yang saudara pegang? Apa prioritas yang saudara punya? Tapi perhatikan, harus tepat. Harus tepat. Jangan sampai salah. Karena itu yang membawa kehidupan kita mau kemana. Miliki nilai dan prioritas yang benar. Masa depan itu bagian. Tapi yang terpenting kalau saya bandingkan, Tuhan, keluarga. Lalu kalau dibagi lagi, masa depan, pelayanan, pekerjaan, relasi. Tapi dalam semua ini, tanyakan. Setiap menentukan itu dan memilih itu, tanyakan. Apakah sedang memuliakan Tuhan di bagian-bagian itu? Kalau tidak, itu tidak masuk dalam prioritas yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, jangan tukar yang berharga dengan yang receh. Ada orang atas nama relasi mengatakan, saya menjaga pertemanan dengan dia, makanya ya sudah saya abaikan keluarga. Kan mereka juga tahu saya kok, mengerti saya kok. Salahkah pula tentang itu? Karena saya lapar, maka saya dipaksa oleh keadaan untuk harus menerima. Lalu menggadaikan yang terpenting. Jangan tukar yang berharga dengan yang receh, dengan yang sepele. Nah, saudara harus temukan mana yang berharga dari hidup. Itu berkaitan yang pertama tadi. Lalu yang ketiga, hiduplah coram Deo, bukan coram mundo. Coram Deo, itu artinya di hadirat Allah. Hidup di hadirat Allah. Kalau kita hidup di hadirat Allah, saudara, itu artinya bahwa Allah ada di hadapan kita, dan kita di hadapan Allah. Setiap pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka ketika dikatakan coram Deo, kita hidup di hadirat Allah. Allah melihat semua pergerakan kita. Kita bisa menipu orang lain. Kita bisa menipu sesama. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak lihat dia. Tapi Tuhan ada. Saudara jangan pikir Tuhan tak ada. Banyak orang berusaha untuk meniadakan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin Tuhan ditiadakan? Bukan karena tidak kasat mata. Lalu tidak ada. Tapi Tuhan ada. Kita hidup di hadiratnya. Kita memahami hal ini, maka kita harus mempermuliakan Tuhan. Hidup seperti ini pasti jadi berkat. Saya ulang, hidup yang menekankan 3 hal ini pasti jadi berkat. 3 hal ini yang pertama, miliki nilai dan prioritas kehidupan yang tepat. Yang kedua, berpegang pada hal yang berharga, tidak menukar dengan hal yang receh. Dan yang ketiga, hidup di hadirat Allah. 3 prinsip ini, kalau betul-betul dilakukan dalam hidup, pasti jadi berkat dimanapun. Ingatlah.